Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita pun akan belajar lagi dari firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Yesusku, penyelamatku. Kita akan mulaikan ibadah ini dengan doa kita. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Biarlah kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan,
Tiada janji seperti janji-Mu, Engkau ya dan amin ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan. Engkau penyelamat, juru selamat dalam hidup kami. Engkau penolong yang setia dalam kehidupan kami. Karena itu kami datang saat ini memuji, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami dan kami rasakan hadirat-Mu sehingga pujian kami menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biar kiranya lewat pujian yang kami naikkan Tuhan, Engkau disenangkan, dimuliakan. Terpujilah nama sekali lagi Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akan tetap terus memuji-muji Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah? Kalau kita tahu kita adalah rumah Allah, biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Kita terus memuji-muji Tuhan. Haleluya. Tahukah kau bahwa kau rumah Allah dipenuhi dengan kesukaan yang datangnya dari Roh Kudus. Haleluya. Rumah Allah. hatimu untuk terus memuji-muji Tuhan. Haleluya.
memuji Tuhan karena Dia baik dalam hidup kita. Ketika hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, biarlah kita mau pakai hidup ini benar-benar untuk memuliakan Tuhan. Kita terus berusaha belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu biarlah kita mau minta kepada Tuhan, selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, supaya Roh Kudus itu terus bekerja di dalam kita dan terus memperbaharui hidup kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, selidiklah akan daku ya Allah. Selidiklah akan aku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Selidiklah akan daku ya Allah, Akan aku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Ujilah akan aku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini bagaikan bejana di tangan Tuhan. Dan biarlah hidup kita ini berserah saja kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan terus membentuk kita. Dan kita ditolong oleh Roh Kudus untuk kita mengerti, mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita nyanyikan pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, di
Yesus. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan, supaya hidup kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Tetapi kita tetap minta kekuatan dari Roh Kudus untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau saat ini kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau penuhi kami dengan firman-Mu ya Tuhan, bagaikan bejana hidup kami untuk dibentuk, sehingga kami semakin hari menjadi semakin seperti Engkau ya Tuhan, disempurnakan dalam setiap keberadaan hidup kami, sehingga dalam segenap jalan kami memuliakan Engkau. Hamba-Mu yang telah Engkau siapkan saat ini ya Tuhan, Engkau memakai dengan hikmat dan urapan-Mu, sehingga penyampaian firman Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan dan yang mempercayainya. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan lagi pada hari ini kita mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-10 sampai yang ke-20. Di sini kita membaca bahwa dari pasal ini, dari pasal yang ke-15, perikop itu berkata perintah Allah dan istiadat Yunani. Jadi latar belakang daripada ucapan daripada Tuhan ini adalah di mana Allah sedang menegur bangsa Yahudi yang percaya kepada Allah tetapi tidak melakukannya. Sehingga kita melihat bahwa perintah Allah itu ditiadakan karena mereka sangat memegang adat istiadat bangsa mereka, itu bangsa Yahudi. Nah, kita mengerti bahwa adat istiadat adalah sesuatu kebiasaan dari suatu masyarakat yang tertentu yang sudah dijadikan bagi mereka, bagi masyarakat itu sebagai hal-hal yang harus dipatuhi untuk seterusnya. Jadi dari generasi ke generasi itu dipegang sebagai adat istiadat. Dan semua yang dilakukan adalah melawan akan firman Allah. Itu dinyatakan di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Bahwa melakukan adat istiadat lalu mereka tidak menurut Kristus, menurut firman Allah. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 15 ini ayat 8 dan ayat yang ke-9, di sana kita baca memang orang Yahudi ini memuliakan Allah hanya dengan mulut mereka, tetapi tidak dengan hati mereka. Mereka lebih mementingkan adat istiadat daripada melakukan firman daripada Tuhan. Sehingga kalau kita kemudian beranjak kepada Matius pasal 23, maka kita lihat di sana mereka disebut oleh
Yesus, mereka inilah adalah orang-orang yang munafik. Injil Matius pasal 23. Di mana dikatakan dari luarnya kelihatannya baik putih, di dalamnya mereka kotor. Jadi kita melihat di situ bahwa Yesus menegur mereka karena itu bukan yang Allah kehendaki. Bagi Yesus lebih memperhatikan yang di dalam, yaitu di dalam kehidupan kita ini, yaitu hati kita, daripada yang di luar. Di luar adalah segala perbuatan-perbuatan dan tingkah laku kehidupan kita ini. Buat Allah lebih memperhatikan hati kita. Karena dia memang Allah yang menyelidiki hati kita. Dalam 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9 dan Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Saya ingin membaca Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Allah menyelidiki hati, dan dikatakan dia berikan balasan kepada orang setimpal dengan tingkah laku dan perbuatan. Jadi kita melihat bahwa Allah lebih memperhatikan hati daripada tingkah laku dan perbuatan-perbuatan kita. Dan kalau kita melihat di sini bahwa Allah kemudian berbicara kepada orang-orang Yahudi ini. Ayat yang ke-11 dikatakan di dalam Injil Matius pasal 15 ini. Dikatakan bahwa dengar dan camkanlah bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, ialah yang menujiskan orang. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut. Nah, saudara-saudara, di sini lalu Tuhan bicara tentang sesuatu yang kita alami dalam tiap kehidupan kita. Yang masuk ke dalam mulut kita adalah tidak menajiskan. Tetapi yang keluar dari mulut kita ini dikatakan adalah hal yang menajiskan. Nah, saudara-saudara, di sini kemudian Tuhan berbicara tentang apa yang keluar dari mulut. Kita tahu melalui mulut kita selalu makan, ya. Tentu saudara makan, saudara kita melalui mulut kita. Dan tentunya makanan yang kita makan adalah makanan yang tidak menajiskan, kecuali, ya, kalau kita membaca dalam Alkitab, ada orang-orang yang dengan mulut mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tetapi itu dilarang. Paulus juga katakan jangan makan makanan yang berhala. Tetapi kalau kita makan makanan dengan doa dan yang dikuduskan oleh firman Allah, maka itu tentu menjadi sesuatu yang berguna, tidak menajiskan dan berguna dalam kehidupan kita. Coba kita baca sebentar di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi saudara-saudara, memang ada makanan-makanan yang dimakan tetapi yang menajiskan. Karena itulah makanan-makanan yang
dipersembahkan kepada berhala lalu dimakan. Tetapi bukan bagi orang percaya, karena di sini dia bicara bahwa kalaupun ada yang melarang, tapi bukanlah demikian waktu Allah ciptakan segala sesuatu supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang percaya. Jadi saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, yang masuk di dalam mulut, melalui mulut kita adalah makanan, bukan? Makanan yang kemudian dimakan dengan kita naikkan doa, kita naik dengan firman Allah, kita minta disucikan, maka makanan itu tentu menjadi sesuatu yang berguna, yang tidak najis. Dan itu yang kita lakukan. Tetapi saudara, kita melihat di sini bahwa kita harus perhatikan hal ini. Saya ingat kemudian kepada pengalaman daripada Daniel dan kawan-kawannya waktu mereka dibawa ke Babel. Di sana kita membaca dalam pasal yang pertama, mereka diberikan makanan daripada raja. Tapi kita baca dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-17, bahwa Daniel tidak mau makan makanan itu, karena makanan itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala lalu diberikan kepada mereka makan. Dan dikatakan bahwa Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Jadi saudara-saudara, apa yang masuk di dalam melalui mulut kita? Makanan. Tapi makanan yang seperti apa? Makanan yang kita doakan kepada Tuhan, yang dikuduskan supaya menjadi, dan dengan ucapan syukur kita makan, itu akan mendatangkan kebaikan. Dan akan membawa kehidupan kita tentunya berkenan. Karena kita baca, kalau kemudian Daniel dan kawan-kawannya, mereka menolak, dan rupanya diizinkan oleh yang bertugas untuk memberikan mereka makan. Kita baca, tapi kemudian pada akhirnya kedapatan mereka adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan pengetahuan dan hikmat dari Allah. Jadi justru sesuatu yang baik. Karena mereka lakukan itu dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa makanan itu tidak menajiskan, tetapi yang keluar, dan kita tahu makanan yang keluar masuk dari, dikatakan, dia tidak berbicara tentang hal makanan yang keluar, tetapi dari mulut ini keluarnya dikatakan hal yang menajiskan. Memang yang keluar dari tubuh kita pada waktu kita makan adalah hal yang menajiskan. Tetapi di sini kemudian Yesus mengalihkan kepada hal yang juga keluar dari mulut seseorang, yaitu bahwa dari mulut ini bisa keluar hal yang menajiskan manusia itu, yang tentunya kita hubungkan dengan apa yang keluar dari mulut kita kemudian adalah ucapan-ucapan kita yang kita tahu nanti dari firman Tuhan juga bahwa hal itu harus memuliakan nama Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa ayat 11 tadi katakan, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Dan saya katakan dihubungkan dengan kalau kita kemudian sesudah makan kita melakukan hal yang dimana kemudian menjadi najis atau menjadi najis adalah karena dikatakan di dalam ayat yang ke 17, tidak masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Jadi makanan yang kemudian keluar dari tubuh kita ini, maka dikatakan dia keluar di jamban, dan kita tahu semua apa pengertiannya. Adalah sesuatu yang kotor ya tentunya saudara, dan saya tahu bahwa saudara juga semua menyadari bahwa tentunya itu hal yang kotor. Tapi dia bicara di sini, Yesus bicara tentang apa yang keluar dari mulut kita kemudian. Itu bisa menajiskan. Dan memang saudara-saudara, kita harus perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan. Karena kita akan lihat nanti hubungannya semua dengan soal ucapan kita. Yesus berbicara tentang ucapan. Nah, waktu kita hidup di dalam dosa, ya saudara, waktu kita di dalam dosa,
Roma 6 ayat 16 katakan kita ini hamba dosa. Hamba dosa adalah melakukan apa yang menjadi tuannya. Dia hanya taat perintah tuannya. Nah, hamba dosa, kita melakukan dia yang menjadi pengamal dosa, yaitu iblis tentunya. Iblislah ya yang membawa manusia jatuh di dalam dosa. Nah, dikatakan kita dulu hamba dosa. Kita ikuti apa yang iblis katakan. Kita hidup dalam kehidupan yang tidak benar. Dan itu sebabnya pada waktu kita ada di dalam dosa, kita taat kepada iblis. Dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 dikatakan pada waktu itu maka kita sadar atau tidak sadar seorang itu hati mereka itu hati yang kotor. Itu dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kita baca sebentar ayatnya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-13. Katakan begini. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 13. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Ini orang-orang yang berdosa. Berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina. Mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Dan seterusnya, saudara bisa baca. Jadi, dikatakan hati manusia itu kotor. Pada waktu hidup di dalam dosa, sebagai hamba dosa. Maka dikatakan dari hati yang kotor dan hati yang jahat. Injil Lukas pasal 6, ayat 43 sampai 45 bicara di sana, saudara, tentang adanya orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Dan mereka itu kalau kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 adalah Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45, di mana dia bicara di situ tentang adanya pohon yang baik dikatakan akan mengeluarkan buah yang baik, tetapi pohon yang tidak baik akan mengeluarkan buah yang tidak baik. Tentunya kalau pohonnya baik, maka dia akan keluarkan yang baik. Tetapi kalau tidak baik, maka tentunya keluar hal yang tidak baik. Dan ini terjadi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Ya, mereka hidup dalam keadaan yang demikian. Sehingga mereka menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dalam Matius pasal yang ke-15 tadi yang kita lihat tadi, maka kita lihat memang demikianlah dia berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ayat yang ke-19 Matius 15, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi saudara, kita lihat hasilnya. Orang yang menjadi hamba dosa, maka hatinya kotor, jahat, dan kemudian menghasilkan juga perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan sini dituliskan, ini dilakukan oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, tetapi orang yang beriman kepada Tuhan, yaitu kita ini, maka Alkitab pun katakan bahwa kita pada waktu kita datang kepada Tuhan, yang Tuhan sucikan adalah hati kita dari segala kejahatan-kejahatan sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, ya saudara, kita tahu kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan sucikan hati yang disucikan. Ya, hati kita yang disucikan dari segala kejahatan. Dan Ibrani 9 ayat 14
Ibrani 10 ayat 22 katakan, sehingga kita lalu bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan, periksa apa yang kita harus percaya. Bukan perbuatan-perbuatan. Hati kita bersih atau tidak. Hati kita sudah disucikan oleh Tuhan, sehingga memang akan menghasilkan pun nantinya timbulnya hati dan pikiran yang baik. Filipi 4 ayat 7 dan 8 katakan, kalau damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiran kita, kemudian dikatakan akan timbullah pemikiran-pemikiran yang baik, yang suci, yang mendatangkan kebaikan dan seterusnya. Saudara bisa baca dalam Alkitab. Itu akan jadi kalau kita benar-benar sudah disucikan oleh Tuhan dan kita boleh melihat kita beribadah kepada Tuhan, hati kita dibaharui, hati kita dan pikiran kita yang baik akan tentunya juga menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Ya, karena hati dan pikiran kita baik, disucikan oleh Allah. Hasilnya tentu ada perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ada buah roh. Nah, saudara lihat perbuatan-perbuatan itu di dalam orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah. Yaitu kita ini. Perbuatan-perbuatan yang baik. Yang dihasilkan karena kita sudah serahkan hidup kita. Hidup kita sudah disucikan oleh Tuhan. Dan kalau perbuatan-perbuatan baik itu ada dalam hidup saudara. Bukankah Matius 5 ayat 16 sudah katakan, maka dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, nama Tuhan akan dipermuliakan. Bukankah itu saudara kita menjadi anak Tuhan? Tuhan lihat kepada kita, hati kita, bagaimana hati kita, benar atau tidak? Hati yang bersih atau tidak? Maka kita lihat di situ bahwa Tuhan ingin melihat. Dan kalau hati kita baik, tentu nama Tuhan akan dipermuliakan. Tidak heran saudara-saudara, kalau kita tetap hidup di dalam kehidupan yang kotor, hati kita kotor. Perbuatan kita pun masih seringkali melakukan hal-hal yang kotor, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan heran saudara tidak bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain yang perlu diselamatkan. Ingat, tugas kita anak Tuhan harus menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang masih perlu datang kepada keselamatan Tuhan. Dan ingatlah saudara, di dalam hal ini yang Tuhan utamakan, apa yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang selalu keluar dari perbuatan-perbuatan kita. Saya ingin membaca di dalam Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tidak heran Tuhan ingin melihat hati kita, di mana melalui ucapan-ucapan menunjukkan siapakah kita. Bagaimana hati kita. Bukan melalui perbuatan. Tapi kita lihat kalau hati kita bersih, perbuatan-perbuatan yang baik itu akan mengikuti kita. Jadi yang terutama bagaimanakah hati kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan kiranya menolong kita semua. Ya, kiranya sehingga apa yang keluar dari mulut kita, yaitu ucapan-ucapan kita, apakah menunjukkan bahwa kita sudah dibebaskan dari segala dosa, dari perhambaan dosa, dan sekarang menjadi hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran, yang melakukan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Itu semua kita harus hadapkan kepada Tuhan. Waktunya kita harus pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Karena semua yang keluar daripada ucapan-ucapan mulut kita itu adalah dari dasar hati kita, benar atau tidaknya. Kita tidak bisa sembunyikan saudara. Mungkin saudara akan bersikap munafik seperti keadaan orang Yahudi.
Memang kalau kata-kata mereka bagus, tapi hati mereka tidak. Dan itu pun akan nanti terlihat di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Itu sebabnya di dalam kitab Amsal 4 ayat yang ke-23, ayat yang pun seringkali kita baca dan kita renungkan, dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi waspada, jaga-jaga maksudnya ya. Hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati timbul kehidupan. Nah, itu bisa keluar hidup yang baik atau hidup yang tidak baik. Tapi kalau kita percaya, sebab itu di sini kita diajarkan untuk jaga hati kita. Supaya keluar selalu ucapan-ucapan yang memberkati, yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong. Itu sebabnya, saudara-saudara, lalu pemazmur dalam Mazmur pasal 26, dia katakan supaya kita ini sebagai umat Tuhan memperhatikannya. Ini dikatakan merupakan doa. Kalau kita lihat perikopnya di atas, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Saudara kita dibenarkan oleh Tuhan karena Tuhan sudah mati, dia sudah kembali kepada surga, membenarkan kita di hadapan Bapa. Dan hasilnya harus salah satu kehidupan yang benar tentunya. Nah, doanya adalah begini. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, ayat pertama ya, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kita percaya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiklah batinku, bukan perbuatan, dan hatiku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Puji Tuhan. Tuhan tolong kiranya saudara-saudara, kita tahu bahwa ini menjadi doa, dan ini dikatakan doa orang yang benar, yaitu saudara yang sudah dibenarkan, disucikan oleh Tuhan. Kiranya ini menjadi doa kita juga. Supaya kita menjaga hati kita, kita katakan, Tuhan, ujilah aku, cobalah aku, selidikilah hati dan batinku. Minta tiap saat Tuhan periksa. Tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kalau kita selalu mau menyerah kepada Tuhan, mengaku, Tuhan, inilah kehidupanku, kekurangan-kekuranganku, kesalahan-kesalahanku. Tuhan, lihatlah hatiku. Supaya kita minta Tuhan sucikan hidup kita. Supaya kita selalu dapat berjalan sebagai orang-orang yang benar di dalam jalan-jalan Tuhan. Dan kalau kita berjalan di dalam jalan Tuhan, kita pegang firman Tuhan. Tentunya saudara, soal-soal yang lain, seperti yang kita lihat di dalam bangsa Yahudi, adat istiadat akan kami tiadakan karena kami mau berpegang kepada firman Tuhan. Saya katakan hal ini karena ini bukan hanya buat orang yang tidak beriman kepada Tuhan, yang masih seringkali memegang adat istiadat. Orang-orang yang beriman pun seringkali masih pegang banyak hal yang berhubungan dengan adat istiadat bangsa mereka, suku bangsa mereka. Dan ini seringkali menghambat mereka untuk benar-benar berikan hati mereka disucikan, dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan tolong kiranya kita semua. Dan biarlah kiranya Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hidup selanjutnya dengan hati yang benar. Tuhan, ujilah hatiku. Apakah benar di hadapan Tuhan? Puji Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah dengar firman Tuhan. Dan marilah kita akan masuk di dalam doa. Nyanyian kita adalah supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Hati yang menjadi puncak kehidupan ini.
pusat segala sesuatu. Biarlah selalu hati ini memuliakan Tuhan. Di hadapan mulutku tungguilah, oh Tuhan, pintu bibirku seperti sabda
kami memuji Engkau Tuhan. Mulut kami memuliakan Engkau saja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami yang besar. Layaklah kami sembah dengan hati yang tulus kepadamu Tuhan, dengan hati yang bersih Tuhan. Biar akhirnya selalu Engkau yang kami permuliakan dari dasar hati kami, sehingga keluarlah ucapan-ucapan kami kepada Tuhan untuk memuliakan Engkau. Orang-orang boleh dengar bahwa Engkaulah Allah, karena melihat juga dari hidup kami yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sehingga Engkau juga dipermuliakan, Engkau juga ditinggikan. Haleluya Yesus. Suatu penunggu di mulutku, taruhlah Tuhan suatu penunggu di Kami mensyukuri kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik. Kami sembah Engkau karena Engkaulah Allah yang benar, Allah yang hidup. Dan kami alami kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Dan Engkau membawa hidup kami hari lepas hari, supaya kami dapat hidup berkenan kepada Tuhan, mencapai apa yang menjadi kerinduan-Mu, menjadikan kami sempurna sama seperti Engkau.
Itu sebabnya Tuhan, tolonglah kami. Biarlah selalu kami menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Dengan penuh kami jaga, jangan sampai hati kami dikotorkan dengan hal-hal yang tidak berkenan kembali. Tetapi Engkau tolong kami, supaya benar dari hati yang benar ini akan keluar perkara-perkara yang baik. Ucapan-ucapan kami Tuhan pun menjadi ucapan-ucapan yang baik. Benar, firman berkatakan bahwa dapat saja keluarnya kata-kata yang najis, kata-kata yang kotor. Dan firman-Mu sudah nyatakan itu kepada kami. Tetapi kami mau jaga. Kami perlu Engkau Roh Kudus menguasai hidup kami, mengendalikan hidup kami. Supaya tetap dari mulut ini akan keluar pujian dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Sehingga Engkau ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah ini. Dan nama Tuhan saja selalu ditinggikan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita berkata, Amin. Tuhan memberkati.